Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku sampai di salonnya Kak Ivan Gunawan here. So kita mau ngobrol-ngobrol sama Neva. Yang jelas banyak yang mau aku tanyain tentu aja, karena kemarin kan Neva sempat banyak, hai Mbak, banyak ada sedikit berita-berita baru. Dia buka salon ini, dan dia juga kemarin sempat ada slack dikit sama Om Deddy. Tapi ada billboard tadi, aku lihat di jalanan sih billboardnya. Terus kita akan coba soal pernikahannya di upcoming weddingnya. Kita masuk ke dalam sekarang. Let's go. Selamat datang. Gue adalah teman yang durhaka karena baru datang. This is nice. Look at this. Wow. Hai Mbak. Ini ownernya ya? Langsung duduk ownernya. So ada berapa lantai, Om? Di sini ada 4 lantai. Lantai 1 itu untuk cutting sama blow dry. Terus? Kemudian lantai 2 ada mani-pedi sama buat VIP. Okay. Lantai 3 buat coloring sama men's hair cutting, dan nanti ada makeup. Lantai 4 office. Berarti gue ambil di make up ya? Ya. Kelas makeup maksudnya. Kelas make up maksudnya. So ini kita lagi di lantai 3 ya. Aku sambil nunggu Kak Ivan Gunawan, dia masih ada kegiatan. Habis ini kita interview beliau ya. Nah ini tertarik yang tadi aku udah kasih. Aku mau foto-foto dulu, mau nggak foto. Oke, so everybody, selamat datang kembali di Bongkar Abis YouTube-nya Ruby. Dan hari ini Maksudnya bongkar abis tuh kayak semuanya dibongkar-bongkarin dulu bang. Bongkarin. Oh my god. siap dibongkar ya. Kayaknya aku belum pernah dibongkar sama Robi Pur. Tapi udah dipasang udah pernah ya? Belum pernah. Itu bongkar aja belum udah dipasang. By the way, welcome ke Salon Igun. Iya, Jadi aduh. sekarang lokasi kita syuting ini ada di Salon Igun, Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Yap. Tepatnya di daerah Bintaro. Jadi kita baru buka sekitar semingguan. Iya. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitaran Bintaro, mau nyalon, mau ngecat rambut, mau potong rambut, Sambil ngopi. kesini, sambil ngopi ke Jora Coffee. Why not? Kenapa gajah? Iya dong. And thanks to Mas Ikhwan yang hari ini sudah Yes. saling aku. Gimana, suka nggak sama potongannya? Suka, dan juga Mbak Yusi. Ya, enak banget ya. Endol Ya. sebutannya ya. Jadi ya alhamdulillah aku buka salon, SDM-nya semuanya juga terpilih. Ya, ya. Mereka aku benar-benar apa namanya Seleksi dengan ya karena ya aku maunya kalau misalnya siapapun yang melakukan treatment di sini semuanya keluar tuh happy dan happy dan balik lagi. Oke, so Kakak Putra Jingtang, Yes. kita tuh kenal udah berapa lama ya Kak? Ya pokoknya dari zaman dahulu kala lah. Pertama kali itu ketemu Kak Ivan tuh ya, pertama kali tuh beliau langsung komentarin alis gue. Ya, karena Dan gue inget banget alis gue langsung dicumi. iya, karena dulu kan abang alisnya, mungkin sampai sekarang juga alis Masih. abang tebal banget gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya alisnya tebal itu jarak dari alis ke mata itu kan pendek. Iya, Jadi iya. kayak abang kan sebagai presenter gitu kan. Jadi kayak buat ekspresi itu jadi kayak kurang ekspresif karena alisnya terlalu rata gitu. Kalau Neva sendiri, Kak Ivan sendiri ada yang pengen dirubah nggak dari struktur wajah? Kebetulan udah tahun lalu udah ada yang dirubah sih, dan rencananya mengakhiri tahun ini pengen ada yang dirubah lagi. Pantesan tanya dari Tasya ya? Enggak lah, Bukan ya? enggak sampai operasi kelamin kok. Belum. Belum. Padahal cuma nggak nyampe 400 juta loh. Iya, masih enjoy dengan kelamin yang sekarang, masih berfungsi baik. Akan ada suatu hari itu kayak enjoy lagi dengan kelamin sekarang. Nggak tahu ya, mungkin kalau ada kejenuhannya Iya. nanti ya kita pikir-pikirin lagi. Dulu abang jadi ingat kayak di WhatsApp di tahun awal-awal 2005 atau mau 2000 berapa ya? 2002-an deh. Dulu kan Kak Ivan tuh make up-nya bener-bener dibuat sama seperti mimikannya. Iya. Memang terinspirasi. Ya, karena pada waktu itu kan bang, nggak ada yang namanya social media. Iya. Siapapun yang bergerak di dunia pertelevisian dan selebritas tanah air, ya itu kalau lo nggak punya kemampuan, lo nggak punya sesuatu yang berbeda, lo nggak bisa jadi apa-apa. Karena persaingannya itu benar-benar di televisi. Betul. Jadi ya kalau udah bisa masuk TV itu udah kayak wow banget, Iya, ya kan iya. pada saat itu. Jadi nggak seperti sekarang orang dikit-dikit viral, Iya. dikit-dikit terkenal, Dengan mudahnya. orang nggak bisa apa-apa juga terkadang mendadak bisa menjadi seseorang. Dan masalahnya media support itu juga. Iya. Jadi kalau dulu itu ya sosok yang kayak aku laki-laki berdandan itu pada waktu itu nggak terlalu banyak. Iya. Jadi
buat saya, dan karena memang saya juga enjoy dan menikmati momen itu gitu kan, jadi ya aku jalanin aja gitu. Harga baliho kemarin berapa jadi? Daripada nontonin podcast itu baik nyalon, berapa harganya? Kemarin itu 120 juta. Akan untuk tayang di situ berapa lama? 1 bulan. 1 bulan, tapi kita ke depan masih ada kurang lebih 6 baleho dan 6 video yang akan tersebar di Jakarta. Videotron begitu? Iya. Dan semuanya pengen nyindir Om Deddy? Pengen nyindir? Sebenarnya nyindir sih enggak gitu. Aku terkadang maksudnya gini ya, maksudnya orang itu nggak bisa dengan mudah meremehkan orang lain Ya, gitu. betul. Jadi kayak maksudnya lu siapa? Lu cuma lu doang yang bisa gitu. Jadi kebetulan karena memang aku kan punya usaha baru, punya salon, terus begitu kafe juga sedang berkembang gitu kan. Jadi ya aku jadiin sarana aja sih. Aku nggak tahu orang tersebut tersinggung atau enggak, atau merasa tersaingi atau enggak gitu. Tapi yang jelas ya nggak apa-apa. Aku juga bisa. Berarti sama Om Deddy bukan seru-seruan aja, memang beneran ada sedikit kemarin kayak, wah gue juga bisa nih gitu. Aku sama Deddy cuman ketemu di panggung aja sih. Cuman ketemu ya. Kita punya program baru di OTD. Jadi kalau misalnya pas lagi nggak ada program ya kita nggak pernah berhubungan juga, nggak pernah whatsappan, nggak pernah message. Gue juga bingung sih sebenarnya kalau sama Om Deddy ya. Doi kayak nyuruh Om cowok-cowok jangan dandan, Doi lebih dandan dulu daripada kita juga. Iya, justru malah sebelum cowok-cowok mengenal bedak, dia kan udah mengenal bedak terlebih dahulu. Sebelum ada Ali Sinchan, dia udah Ali Sinchan dulu. Iya, jadi kalau misalnya aku bisa bahas kelahiran Deddy, Mas Deddy itu kan sama kayak di era aku gitu. Pada waktu itu kita nggak ada sosial media, dan pada waktu itu kalau lu biasa-biasa aja ya lu nggak akan terlihat. Kalau dulu itu bahasanya fenomenal, bukan viral. Dulu itu fenomenal karena apa namanya, kayak infotainment tuh cuma weekly, kabar-kabari, cek dan cek gitu kan, cuma weekly. Jadi kalau lu bisa masuk di infotainment itu gila banget. Dan zaman dulu tuh patokannya tabloid site, tabloid Bintang, tabloid Nyata, tabloid Nova, ya kan. Jadi jadi kalau lo seseorang atau lo menjadi sesuatu ya akan dimuat di sana. Kak, pandemi orang-orang semua pada bisa dibilang di rumah bahkan banyak yang patah semangat. Tapi dirimu malah waduh alhamdulillah kejualan ya, juga butik sampai ke privé gitu kan ya, sampai yang ke premiumnya, dan sekarang salon lagi. Apa yang mau sampaikan ke semua? Iya, kalau saya bisa bilang bahwa sekarang memang kita sedang pandemi. Kita memang dunia semuanya berempati dengan adanya ini. Tapi bahwa kan kita hidup nggak di tahun 2020 aja. Masih ada 2021, masih ada 2022. Jadi saya sih berharap apa yang saya buat di pandemi ini insya Allah nanti akan berbunga dan akan berbuah di tahun mendatang. Kalau kita tidak memulai sesuatu yang baru, kita nggak akan pernah tahu usaha itu bisa berjalan atau tidak. Saya juga nggak tahu apakah salon ini bisa bertahan berapa lama, apakah kafe saya bisa bertahan berapa lama juga saya nggak tahu. Tapi apa yang saya buat semuanya dipikirkan secara matang. Kafe dari Kejora itu ternyata membuat minuman itu, mendevelop minuman itu tidak semudah dengan orang pikirin gitu, karena yang pertama kita harus cari sumber-sumber bahan dasarnya itu yang enak-enak ya kan, dan rasanya itu tetap harus terjaga. Habis itu mengumpulkan SDM ya kan, dan kalau SDM sih alhamdulillah lebih gampang karena banyak teman-teman barista yang di PHK dari perusahaan kopi di tempat lain gitu. Jadi kalau mencari SDM yang nggak jadi masalah gitu. Jadi ya tahun ini memang kalau aku sih pribadi ini merupakan tahun dimana aku banyak mencoba sesuatu yang baru. Yang tahun-tahun sebelumnya aku nggak pernah coba gitu. Dan ya itu sih aku jadi kayak apa ya, berharap ya ini kayak kita bikin fondasi abang, kita bikin fondasi karena maksudnya gini, walaupun aku setiap hari streaming di TV gitu kan, tapi maksudnya ya nggak bisa kita hanya mengandalkan uang di TV aja gitu. Jadi ya aku sih dari dulu berusaha apa yang aku punya yang aku puterin lagi aja bang. Aku tuh pernah capek nggak sih? Dan lu tuh tidur satu hari tuh berapa jam sih? Aku tidur jam 11, jam 12 malam, bangun setengah 8, setengah 9. Jadi ya body clock aku seperti itu. Ya, seharusnya kan kalau orang kreatif dan punya kreativitas tinggi kayak kakak, orang jenis kayak kakak itu kan pasti ketika tidur kan pasti tetap berputar.
tentang bisnis, tentang sekali kok kakak gitu. Aku kalau udah capek, udah ngantuk banget baru naik ke kasur. Kalau memang belum capek, ya biasanya masih di depan TV atau masih di ruang tamu gitu. Jadi naik ke tempat tidur itu aku nggak pernah main bercanda tiduran di tempat tidur tuh nggak pernah. Jadi naik di atas tempat tidur itu ya kalau posisi tidur atau lagi ditidurin atau lagi tidurin. Itu pertanyaan itu bercanda di tempat tidur emang kaderingnya sama siapa? Iya, ya kan ya adalah. Abang aja banyak ngerahasiain kadeling. Wow kan. Hah? Ya kalau pas bagian aku ngomong pas bagian aku kan channel aku. Iya, jadi ya seperti itu aja sih. Jadi kayak hidup aku sangat normal kok bang. Jadi kayak bangun pagi aku normal, tidur normal. Ya. Jadi Orang kaya kalau tidur pakai baju apa sih kan? pakai kaos sama celana dalam doang. Celana dalam aja. Iya. Nggak harus pakai piyama sutra, satin. Aku bikin aja. Iya. Aku bikin piyama harganya 999.000. Terbuat dari sutra, aku print pakai kristal, bagus, ya kan? Kalau mau beli nih, Kalau mau beli di privé, ya kan? Tapi kalau aku sendiri aku sukanya pakai kaos kayak extra size yang udah enak banget, terus pakai celana dalam putih. Aku tuh harus putih. Aku punya celana dalam hanya 2 warna bang. Hitam aku pergunain siang, putih aku pergunain malam. Gitu. Itu nggak ngap tuh kak di celana dalam itu terus bagian tertentu. Mana? Nggak pengen telanjang aja. Kalau ada lawannya nggak bisa. Kalau nggak ada lawannya mau ngapain lu nanya panjang? Gila. Sih nggak ada lawan. Emang abang kalau tidur pakai aku kalau abang aku nggak pakai baju nggak pakai celana? tergantung request. Oh, nginep loh bang. Nginep lah bang, di rumah mulu. Kan Ya kan? susah kalau gitu. Kak ini aku tuh udah lama dengar ada acara yang menyajikan forecast fashion tahun depan gitu. Ya. Aku nggak pernah ngeramalin tren tahun tiap tahun sih, karena menurut aku kayak ini ya, fashion ini berkaitan dengan personal style, ya kan. Jadi ya kita ngikutin zaman, tapi kalau misalnya satu raga atau satu nyawa terlalu ngikutin tren juga belum tentu cocok. Maksudnya kayak abang gitu kan, abang kan looknya tuh lebih kalau aku sih ngeliatnya lebih kayak casual formal gitu kan, bukan yang mendadak kayak misalnya abang mendadak funky, mendadak hip hop tuh nggak cocok di abang. Jadi kayak nggak cocok gitu kan. Jadi ya yang menurut aku fashion is all about personal style. Jadi kayak kita nggak perlu kayak misalnya gini, tren tahun depan misalnya baju marun, terus kita mau beli baju marun terus kan enggak juga. Jadi warna tuh bener-bener kayak ngikutin mood kita aja gitu. Justru kita harus ganti-ganti warna. Sama seperti baju kakak hari ini. Ya, ini Trihandoko. Jadi aku tuh suka sesuatu yang unik gitu kan, dan aku bangga banget sama desainer lokal. Bahkan aku bagi-bagi rezeki aja sama teman-teman desainer gitu. Aku teleponin yang lagi sepi-sepi nggak punya duit, bagi-bagi duit aja gitu. Sekali buat 5, 4. Karena pandemi ini kerasa banget ke semua orang desain. Pasti, karena kayak banyak juga teman-teman desainer itu kan mereka lebih ke apa ya, perang itu sendirian. Mereka kerja nggak punya tim. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata belum banyak yang peduli akan online. Jadi masih kayak orang datang jahit gitu. Bayangin kalau sekarang kakak desainer tuh nggak melek sama dunia online. Kadang udah terlalu nyaman dengan butik, udah terlalu nyaman dengan showroom, dengan yang kayak gitu-gitu. Aku tuh dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun lalu udah mulai online. Karena aku sih pikirnya gini, banyak teman-teman aku yang udah meninggal duluan. Terus aku nggak kebayang kalau misalnya aku meninggal besok atau aku meninggal lusa, hari aku nggak bisa dilanjutin. Gitu banyak banget, itu banyak banget. Jadi kayak kalau kita punya ready-to-wear collection, kita punya koleksi yang sifatnya massal, yang nggak harus saya yang desain, tapi brand itu sudah berjalan, itu kan bisa ngikutin. Karena kayak aku di usaha-usaha aku juga, aku biarkan pendapatan dan keuntungan itu yang berputar dan menghidupi mereka. Gitu. Dapat bocoran dikit katanya kalau di TV satu episode 40 sekarang. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Segitu ya. Ada yang harga segitu, ada yang enggak. Tapi Ya kalau misalnya harga di bawah 2 digit, kadang pernah juga ditelepon sama stasiun TV.
Kak Igun mau nggak jadi bintang tamu ini, gitu kan? Harganya di bawah standar. Aku bilang sini aja ke butik, aku udah uang cash. Ambil uangnya. Aku tuh bukan tipe artis yang gila-gila syuting, Bang. Jadi aku tuh juga kan jadi setengah-setengah kan? Iya, Jadi kayak aku tuh bukan tipe artis yang gila-gila syuting sehari harus berapa episode gitu. Aku tuh ngejalaninnya tuh harus benar-benar yang aku passion banget gitu. Dan alhamdulillah di mana aku berpijak selalu panjang, Bang. Brownies panjang, ya kan, kayak misalnya dulu Indosiar aku panjang, kira aku digerak ke Trans TV, di MNC TV ada KDI setiap tahunnya, gitu. Jadi ya alhamdulillah aku, ya mungkin karena mental orang lama kali ya, jadi kalau kerja tuh bener-bener ya all out gitu. Well, pertanyaan terakhir tentang pernikahan. Tapi yang abang tanya dulu ada tentang foto pre-wedding kemarin. Itu sebenarnya adalah memang anak-anak Miss Grand lagi foto, maka lagi pakai baju rapi doang, atau memang sengaja di set untuk pre-wedding atau apa sebenarnya? Sebenarnya bahwa planning pernikahan itu ada, Bang. Sama ada seseorang. Wanita. Ya, mau wanita atau pria. Karena semua bisa dirubah. Bisa dirubah. Cinta itu kan tidak mengenal gender, ya, gitu. Jadi ya doain aja. Terus dari itu juga aku nggak munafik juga akan ada satu produk yang keluar juga antara aku dan dia berdua. Jadi serius dengan salah satu. Ya kalau dibilang serius ya serius, tapi kan saat ini tujuan utama aku meng-hire dia itu adalah kan untuk mengikuti ajang internasional. Jadi aku harus menghargai keputusan aku di awal. Jadi ya semuanya harus selesai dulu. Semua itu harus profesional dulu, semua itu harus beres dulu. Nanti kalau semua urusannya udah beres, ya ke jenjang selanjutnya ya harus menjadi pertimbangan nanti. Tapi hubungan kami sangat baik sekali, sangat dekat. Agak jauh beda ya sama Ayu Ting Ting ya. Kalau dilihat tipenya ya, fisiknya beda ya, jauh ya. Kenapa? Sama Ayu. Hubungannya sama Ayu Ting Ting? Enggak, kok sama Ayu Ting Ting dulu settingan kok, gimmick TV. Enggak ada pacaran-pacaran, gimmick TV. Udah capek sama gimmick, udah. Tapi nggak pakai bayang-bayang ya? Enggak bayar, nggak pakai gitu-gitu. Nggak pakai gitu-gitu. Iya, jadi aku sekarang no hard feeling kok. No hard feeling. Tapi udah aman-aman aja. Ya, seperlunya aja. Aku kan orangnya gitu, Bang. Aku tuh tipe yang ya udah seperlunya aja gitu. Aku maksudnya gini. Abang bisa cek temen artis yang aku telepon tiap hari itu nggak ada, Bang. Aku tuh mainnya nggak sama artis. Gitu. Aku main tuh, aku punya ruang lingkup. Aku tuh ya ruang lingkup pekerjaan aku. Jadi aku baik dengan banyak orang, tapi bukan berarti menjadi temen yang menjadi teman harian aku bercerita gitu. Maka dia cerita sama asisten, sama tim, sama karyawan. Oh sama, ya karena memang aku nggak ngurusin dunia artis kan, gitu. Jadi yang aku urusin setiap hari adalah pekerjaan, gitu. Jadi aku nggak ada waktu untuk ngurusin abang, misalnya nggak ada waktu ngurusin misalnya, Ruby Purba sekarang punya pacar baru, terus nggak ada urusan dia juga sama aku, iya kan? Benar, putus loh. Ayo, nggak boleh diedit ya, pokoknya ini sampai ada yang diedit, gua maki-maki di Instastory ya. Pokoknya gua nggak mau ada yang diedit di sini. Apa? Nggak ada pacaran. Ini kita harus real. Iya. Ini kan ada diedit janji. Nggak boleh diedit. Astagfirullahaladzim. Ya. Siapa? Nggak ada. Ya pokoknya gue cuma mau ngasih selamat, congratulations buat abang. Ya kan? Walaupun kita tinggal 1 menit. Nggak ada 1 menit. Udah 1 menit kakak. Udah nggak boleh lama-lama. Kenapa mukanya merah? Nggak boleh. Hah? Nggak, tadi dong sama om. Aku kemarin ketemu pacar lama abang. Sudah kan. Kasih tau Om Dardo. Pokoknya bukan dari gua atau Om Dardo. Udah siap. Justru aku taunya dari Dardo. Oh, dari Dardo. Kakak, terima kasih banyak untuk 20 menit ini. Jadi ini janji nggak ada yang diedit? Nggak boleh ada yang diedit. Soal ini juga nggak ada yang diedit? Nggak ada masalah, aku main nggak ada masalah. Ya. Soal ini juga nggak ada yang diedit? Nggak ada masalah. Nggak ada ya? Iya, aku ngomong kan berdasarkan fakta dan abang nanya ya aku jawab gitu. Maksudnya aku udah sekarang nih mau masuk 2021, aku nggak mau yang namanya hidup pretending. Capek lah bang, iya kan? Capek nyenengin orang juga, belum tentu juga orang bisa nyenengin kita gitu. Jadi yang paling utama adalah senengin diri kita sendiri aja. Karena kalau misalkan kita nggak happy, gimana kita bisa bikin orang lain happy ya? That's right. Right?
So there you go. Oke, kita pakai sekarang. Ya, Abang terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Good luck untuk wax-nya. Amin Kak, doain. Ini Berarti ada lipstick juga, lipstick gitu-gitu kan? oh boleh. Nanti aku support juga karena aku suka pakai wax. Nanti mungkin bisa taruh juga di salon. Ya kan? Amin. Gitu. Oke, kita pamit teman-teman. Thank you. Dadah. Bye. Wah.